Sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu ya. Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian, semoga selalu sehat dan ceria. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 2. Materi ini diambil dari buku teks tematik terpadu kelas 6, Selamatkan Makhluk Hidup, penerbit Quadra. Dalam kehidupan bernegara, terutama di negara kita tercinta, Indonesia, kita sebagai warga negara yang baik hendaknya mengamalkan dasar-dasar negara kita yang termuat dalam Pancasila. Yang mana sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa Indonesia berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih satu kepercayaan dari beberapa kepercayaan yang diakui oleh negara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablum minallah yang merupakan sendi tauhid dan pengejawantahan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Tuhan. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada pribadi manusia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablum minan nas, yakni hubungan antara sesama manusia berdasarkan sikap saling menghormati. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghormati dan menghargai sesama. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8-9. Tentu saja kamu telah mengamalkan nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kalian sekarang, tuliskan masing-masing 3 contoh pengamalan kedua sila Pancasila tersebut yang sudah kamu lakukan. Upaya-upaya untuk mengumpulkan sejumlah informasi tentang suatu hal secara khusus disebut investigasi. Bila kamu melakukan pengamatan secara berkesinambungan untuk menjelaskan gejala alam atau memecahkan suatu masalah, maka kamu sedang melakukan investigasi ilmiah. Laporan hasil kegiatan investigasi yang kamu buat disebut laporan investigasi. Dengarkan artikel tentang produksi jagung dari beberapa negara ASEAN berikut. Di era Mentan Andi Amran, produksi jagung Indonesia tertinggi di ASEAN. Kerja keras petani dan para pemangku kepentingan yang didukung Kementerian Pertanian akan membuahkan hasil dengan dirilisnya perkiraan produksi jagung Indonesia pada tahun 2016. Produksi jagung diperkirakan akan mencapai 20,22 juta ton pipilan kering melampaui 6 negara anggota ASEAN seperti dilansir oleh Asian Food Security Information System (AFSIS). AFSIS melansir bahwa produksi jagung Indonesia tahun 2016 diproyeksikan mencapai 20,22 juta ton melampaui Filipina yang diperkirakan hanya 8,4 juta ton, Vietnam 5,23 juta ton, Thailand 4,77 juta ton, Myanmar 1,86 juta ton, Laos 1,11 juta ton, dan Kamboja 0,56 juta ton. Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura tidak menghasilkan jagung.
APSIS memperkirakan produksi jagung di kawasan negara-negara anggota ASEAN mencapai 41,84 juta ton atau naik sebesar 0,24 juta ton atau meningkat sekitar 1% dari 2015 yaitu sebesar 41,59 juta ton. Peningkatan produksi jagung di kawasan regional tersebut didorong oleh naiknya produksi sejumlah negara kecuali Indonesia. Negara di kawasan ASEAN yang juga mengalami peningkatan produksi adalah Filipina dan Myanmar. Untuk pertambahan luas tanam dan luas panen di kawasan Asia Tenggara pada 2016 diperkirakan mencapai 9,75 juta hektar, meningkat 1% dari tahun 2015 seluas 9,65 juta hektar. Luas panen jagung Indonesia tahun 2016 diprediksi hanya 3,99 juta hektar atau hampir sama dengan 2015. Pada 2014, luas panen jagung Indonesia mencapai 7,67 juta hektar. Pada 2016, luas panen Filipina 2,64 juta hektar, Vietnam 1,17 juta hektar, Thailand 1,12 juta hektar, Myanmar 0,48 juta hektar, Laos 0,21 juta hektar, dan Kamboja 0,14 juta hektar. Produksi jagung Indonesia pada 2015 mencapai 20,67 juta ton pipilan kering, Filipina 7,64 juta ton, Vietnam 5,19 juta ton, Thailand 4,70 juta ton, Myanmar 1,72 juta ton, Laos 1,11 juta ton, dan Kamboja 0,55 juta ton. Total produksi jagung di kawasan ASEAN pada 2015 mencapai 41,59 juta ton, sedangkan pada 2014 produksi jagung Indonesia masih mencapai 23,52 juta ton pipilan kering, Filipina 7,77 juta ton, Vietnam 5,19 juta ton, Thailand 4,81 juta ton, Myanmar 1,63 juta ton, Laos 1,14 juta ton, dan Kamboja 0,93 juta ton. Total produksi jagung ASEAN pada 2014 sebanyak 44,98 juta ton. Produktivitas tanaman jagung di Indonesia sudah cukup baik, sekitar 5,7 ton per hektar pada tahun ini, dari rata-rata di kawasan ASEAN yang hanya 4,29 ton per hektar. Produktivitas di Laos mencapai 5,30 ton per hektar, di Kamboja 4,8 ton per hektar, dan di Myanmar 3,86 ton per hektar. Di Indonesia, produktivitas pada 2014 hanya 3,6 ton per hektar, di bawah rata-rata ASEAN 3,34 ton per hektar. Untuk mendapatkan informasi seperti yang disajikan pada teks tersebut, penulisnya akan melakukan kegiatan investigasi terlebih dahulu. Kegiatan investigasi bisa dilakukan dengan pengamatan, wawancara, atau mempelajari dokumen. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, jangan malu untuk bertanya ya. Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like and share ke teman-teman kamu ya.